Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen pengampu mata kuliah Building Information Modeling kelas A tahun ajaran Ganjil 2024-2025. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rafa Mulia Maulana dengan Arik Reza Rizkiawan, Ahdan Mahmud, Muhammad Hadi Anita, dan Naif Zayan Musyafa KS dengan NIM terlampir akan mempresentasikan hasil final project kami di mata kuliah Building Information Modeling pada semester kali ini. Adapun final project kami mengangkat tema utama yaitu penerapan Building Information Modeling dalam perancangan rumah susun atau rusun 6 lantai sebagai komitmen revolusi industri konstruksi 5.0. Secara umum daftar isi ataupun rangkaian yang akan kami presentasikan pada malam hari ini meliputi yang pertama bab pertama pendahuluan, bab kedua metodologi dan jadwal rencana, bab 3 permodelan proyek, dan bab keempat output. Susunan ini juga sudah kami sesuaikan dengan laporan proyek yang akan kami submit malam hari ini. Yang pertama yaitu bab pertama yaitu pendahuluan. Kami akan menyampaikan beberapa 3 poin latar belakang utama kenapa kami coba mengangkat permodelan rusun 6 lantai menggunakan Building Information Modeling. Yang pertama yaitu urgensi hunian vertikal. Kita ketahui bersama bahwa setiap tahunnya di Tembalang terdapat pertambahan mahasiswa yang cukup besar namun tidak diiringi dengan lulusnya mahasiswa yang setara. Oleh karena itu kebutuhan lahan hunian di Tembalang setiap tahunnya selalu meningkat. Dan diperlukan adanya solusi utama yaitu dengan urgensi hunian vertikal, di mana dengan lahan yang sempit itu bisa untuk menampung jiwa yang lebih banyak. Yang kedua adalah tuntutan industri 5.0, di mana sekarang ini proyek-proyek besar atau proyek strategis nasional sudah memanfaatkan Building Information Modeling. Oleh karena itu, mahasiswa teknik sipil Universitas Diponegoro tidak boleh ketinggalan dalam tren teknologi ini. Dan yang ketiga, mahasiswa ini kita harus sebagai partisipasi aktif mahasiswa akan mendukung sebagai katalis atau percepatan kemajuan industri konstruksi, khususnya di bidang Building Information Modeling. Dari latar belakang tersebut dapat kita ambil 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu mahasiswa teknik sipil Universitas Diponegoro dapat dipaksa terjun langsung untuk melakukan modeling 3D bangunan rusun 6 lantai. Yang kedua, kami juga menjadi mampu dan memahami bagaimana proses scheduling 4D setelah adanya modeling 3D oleh pembangunan rusun 6 lantai tersebut. Dan itu kemudian ditutup dengan mampu mendapatkan quantity take off dan bill of quantity dari 5D pekerjaan rusun 6 lantai. Adapun lingkup pekerjaan yang coba kami laksanakan pada pekerjaan kali ini yaitu ada yang pertama implementasi denah 2 dimensi menjadi 3 dimensi, yang kedua visualisasi scheduling 4D melalui Navisworks dan Microsoft Project, dan yang ketiga output KTO dan BOK 5D dari hasil desain Autodesk Revit. Memasuki bab kedua metodologi dan jadwal rencana. Urutan pelaksanaan kami dalam melaksanakan final project Building Information Modeling. Yang pertama yaitu mencari denah 2 dimensi yang akan digunakan, yang kedua pembuatan model arsitektur 3D, yang ketiga membuat pembuatan model struktur 3D, dilanjutkan dengan koordinasi antara model arsitektur dan model struktur, lalu pembuatan model landscape 3D dan rendering, penyusunan simulasi penjadwalan 4D, penghitungan KTO dan BOK 5D, ditutup dengan kolaborasi dengan Triple Connect. Adapun software terpakai yang nanti akan dijelaskan pada saat tahapan permodelan dari 3D sampai 5D. Lini masa pengerjaan sudah dapat disaksikan dan juga sudah kami sampaikan pada laporan yang akan kami submit. Adapun pembagian tugas juga sudah kami sampaikan dan kami lampirkan juga pada laporan yang akan kami submit. Memasuki bab ketiga permodelan proyek, yang pertama kita akan membahas mengenai informasi umum proyek. Yang pertama yaitu jenis bangunan yang kami buat adalah rusun atau rumah susun dengan luas lahan 3.100 meter persegi, lalu dengan jumlah lantai 6, tinggi bangunan 19,6 meter, luas bangunan 3.054 meter persegi, dan lingkup pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan arsitektural. Memasuki yang pertama, model arsitektural 3D akan saya serahkan kepada Saudara Ahmad Mahmud. Persilakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Rafa. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemodelan arsitektural 3 dimensi. Ya, mohon maaf atas trouble yang terjadi sebelumnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan mengenai pemodelan arsitektural. Oke, jadi ini adalah tampilan 3D mengenai bangunan kami dalam bentuk arsitektural. Jadi tipikal bangunan yang kami bikin ini adalah bangunan rumah susun dengan jumlah lantai yaitu 6 lantai dengan luasan 27,7 dikali 19,4 meter. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai lantai 1 atau lantai dasar. Berikut adalah lantai 1 dari bangunan kami, yaitu di sini adalah pintu masuk atau pintu utama. Lalu di depan ini ada lobi, di sini ada tangga, di sini ada lift,
Dan di sekitarnya itu ada 4 buah kamar yang sudah disediakan. Lalu kita masuk ke lantai selanjutnya. Dan kebetulan untuk lantai selanjutnya ini adalah tipe lantai yang tipikal, jadi dia sama semua ke atasnya dengan luasan yang sama juga, tetapi jumlah kamarnya yaitu ada 6 buah untuk selain lantai 1. Kira-kira seperti ini tampilannya. Lalu di sini ada balkon dari kamar sudut, dan di sini ada balkon dari kamar yang tengah. Dan setelah itu saya akan masuk mengenai tampilan depan dari bangunan kami, kira-kira seperti ini. Bisa dilihat. Lalu berikut ada tampilan belakangnya, tampilan samping kanan, dan yang terakhir ada tampilan dari samping kiri. Kira-kira seperti ini untuk pemodelan arsitektural. Baik, saya akan menyerahkan kepada yang selanjutnya. Tes udah bisa terlihat belum, Dik? Baik, mungkin saya Naif Zayan izin melanjutkan terkait kontribusi saya dalam tugas ini, yaitu untuk 3D struktur. Jadi pemodelan struktur 3D merupakan proses yang dilakukan setelah proses pemodelan arsitektur 3D ya. Jadi tujuan utamanya itu untuk menciptakan hasil digital dari elemen struktur berupa kolom, balok, pelat, pondasi, serta penulangannya. Jadi di sini kami menggunakan aplikasi Revit untuk melakukan pemodelannya. Jadi di sini dengan grid yang sama dengan arsitektur, jadi ditumpuk dengan peletakan kolom dan balok seperti yang dilihat di layar. Ini ada pondasinya berupa board pile sama pile cap, kemudian lanjut dengan kolomnya. Adapun untuk warna oranye, biru, dan hijaunya itu merupakan penulangannya. Dari warna oranye itu merupakan diameter 10, warna biru merupakan diameter 20, serta warna hijau diameter 16. Adapun untuk elemen strukturnya, untuk pertama kolom kami menggunakan 2 jenis. Yang pertama ukuran 500 x 500 untuk seluruh struktur kecuali di bagian pojok sini. Kami menggunakan ukuran 300 x 300 karena bentang balok yang lebih kecil. Adapun untuk ukuran 300 x 300 tidak menerus ke atas karena pada lantai atasnya terdapat balkon sehingga tidak terdapat kolom di situ. Lalu untuk baloknya kami menggunakan 2 tipe juga. Untuk bentang pendek kami menggunakan ukuran 300 x 600 dan ukuran 400 x 800 untuk bentang panjangnya. Dan ini merupakan potongan melintang dari strukturnya. Kemudian ada potongan memanjangnya seperti yang terlihat. Lalu saya kembalikan untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Naim Zayan atas paparannya. Izin saya akan melanjutkan untuk koordinasi antar model 3D. Mohon maaf, boleh ditunggu. Oke, sudah tampak. Jadi koordinasi model 3D terjadi ketika kita sudah memiliki output permodelan arsitektur dan permodelan struktural. Koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi antar dua model yang berbeda tersebut. Dapat kita lihat di sini, tadi sudah dijelaskan masing-masing dari permodelan struktural maupun arsitektural, ini sudah dijadikan satu di sini, di mana dinding, tembok, furnitur, dan lain sebagainya sudah digabungkan dengan pondasi, pad footing, dan kolom, balok, dan lain sebagainya. Juga dari koordinasi permodelan ini kita bisa dapatkan clash detect atau hal-hal yang tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Coba kita lihat salah satu contoh di sini, seperti kelas 2. Kita lihat di show only di sini.
Nah, ini akan langsung menampakkan nih bagian di mana ini terjadi clash, di mana distensia ini terjadi tumpang tindih jauh 100 mm tersebut. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam tahapan-tahapan atau sequence pelaksanaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kurang lebih itu untuk pelaksanaan koordinasi modeling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hadi Anindita untuk scheduling 4D. Oke, mohon maaf. Ada sedikit kendala tadi. Oke, jadi tadi kan kita sudah dapatkan output berformat MPP dari MS Project. Nah, kita bisa padukan dengan permodelan yang sudah dibikin saudara Aijayan dan juga Aden Mahmud tadi. Nah, jadi kita bisa ekspor untuk mendapatkan integrasi antara model struktur, ya. Bisa dilihat di layar apakah terklik warna biru struktur. Nah, dan juga arsitektur, ya, arsitektur. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan apa namanya tools timeliner untuk dipadukan dengan output dari MS Project berupa NBP. Nah, di sini saya tidak akan mensimulasikan secara langsung karena efektivitas waktu. Jadi di sini saya gunakan video yang sudah saya record sebelumnya bagaimana simulasi itu berjalan. Nah, kita bisa tonton videonya. Nah, jadi di sini sudah saya konfigurasikan dan juga sudah saya assign satu-satu untuk tiap komponennya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa untuk tiap-tiap komponen kita bisa visualisasikan baik dari komponen struktur maupun komponen arsitektural untuk mendapatkan hasil seperti pada layar. Nah, jadi eh, hal seperti ini akan membantu kita untuk membuat penjadwalan yang membantu dalam efektivitas biaya serta waktu, ya, terutama output untuk kurva S. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arik Reza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya telah terdengar? Sudah masuk, bisa dilanjutkan. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke BIM dimensi kelima. BIM dimensi kelima ini perhitungan estimasi biaya yang dimudahkan oleh Revit ini. Jadi kita bisa dapetin biaya konstruksi ini dari permodelan 3 dimensi. Nah, untuk mendapatkan biaya konstruksinya, kita harus mengkalikan antara acuan harga satuan sama QTO-nya atau quantity take off-nya. Nah, untuk mendapatkan quantity take off-nya, kita bisa membuka modeling dari 3D yang telah dibuat oleh rekan saya. Nah, pertama kita buka Revit-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih menu Analyze. Nah, setelah menu Analyze ini dibuka, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk mendapatkan biaya konstruksi ini, kita perlu menghitung volumenya. Nah, untuk menghitung volumenya, kita permudah dari modeling 3D yang telah dibuat oleh rekan saya. Nah, untuk contohnya, kita bisa ngambil dari pekerjaan pembetonan. Nah, untuk mendapatkan volume atau quantity take off-nya, kita bisa pilih menu Analyze. Setelah itu kita klik Schedule atau Quantity. Nah, di sini kita ambil salah satu pekerjaannya, misal pekerjaan struktur kolom. Nah, kita klik yang struktur kolom ini, klik OK. Nah, setelah itu kita bisa pilih tipenya. Jadi, kolom ini kolom tipe apa, jenisnya. Kita bisa bedakan per jenisnya gitu loh. Terus kita juga butuh volumenya, karena kita akan mengkalikan dengan acuan harga satuannya. Nah, setelah propertiesnya yang dibutuhkan sudah didapatkan, kita tinggal klik OK. Nah, di sini kan sudah didapatkan volumenya masing-masing dari tipe kolomnya. Di sini ada tipe 50x50, di sini ada 30x30. Nah, untuk mempermudah dalam pengambilan volume ini, kita bisa
di grup masing-masing. Jadi berdasarkan tipe dan nanti kita bisa menotalkan volumenya. Nah, kita bisa pilih sorting atau grup, pilih edit. Setelah itu kita sort by tipe. Jadi kita sesuaikan dikelompokkan sesuai tipenya. Kita pencet footer. Setelah itu kita klik total only. Nah, habis itu kita akan mau menghitung volumenya. Nah, kita pencet formatting. Setelah itu kita klik volume. Nah, kita akan mengkalkulasikan totalnya aja. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah didapatkan sesuai yang di layar ini. Didapatkan di tipe 30x30 ada yang volumenya 0,32. Nah, untuk tipe 30x30 ini total volume betonnya itu 1,29 kubik. Nah, untuk yang lainnya seperti yang 50x50 ini total volumenya itu 248,38 kubik. Nah, setelah kita udah mendapatkan volume betonnya, kita lanjut ke Excel untuk menghitung antara volume dikali dengan acuan harga satuannya. Nah, kita buka Excel-nya terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah didapatkan volumenya itu untuk yang tipe 30x30 1,29 ditambah dengan total semuanya yang 248,38,38. Nah, setelah didapatkan volume betonnya atau kuantitinya, setelah itu kita kalikan dengan acuan harga satuan pekerjaannya. Setelah itu didapatkan nilai biaya konstruksinya yang dibutuhkan untuk pembuatan beton kolom. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Rafa. Oke, terima kasih Saudara Arek Reza. Saya izin untuk share screen melanjutkan presentasi. Dan kita sampai ke rubrik kendala dan tantangan. Kami mengidentifikasi ada 4 kendala dan tantangan utama. Yang pertama yaitu ada kompleksitas bangunan rusun 6 lantai yang dirancang, di mana pada dasarnya kami merupakan pemula dalam mengaplikasikan BIM. Oleh karena itu kami coba untuk mensimplifikasi rusun yang kami rancang dengan tipikal lantai-lantai yang bentuknya tipikal. Yang kedua adalah integrasi beberapa platform BIM. Pada dasarnya kami menggunakan beberapa platform seperti tadi disampaikan, Revit, Trimble, Tekla Structure, Trimble Connect, MS Project, Navisworks, dan lain sebagainya. Dan masing-masing aplikasi tersebut itu memiliki fundamental yang berbeda. Oleh karena itu kami perlu untuk kemudian mempelajari lagi satu persatu dari awal. Lalu tiap anggota tidak ada pada tempat yang sama. Hal ini kemudian menjadi kelebihan kami di mana kami menggunakan Trimble Connect dan beberapa platform kolaborasi lainnya sehingga jarak tidak menjadi permasalahan. Dan yang terakhir ada spesifikasi aplikasi BIM yang memerlukan PC high-end, di mana kami harus kemudian mencari device-device yang sangat mumpuni untuk kemudian bisa mengeran atau memperform analisis yang pada tahap yang cukup tinggi. Kita sampai pada rubrik terakhir yaitu bab 4 atau output. Berikut adalah rekap dari hasil permodelan kami dari 3D BIM hingga ke 5D BIM. Kurang lebih penjelasan ini akan menjadi penutup pada presentasi kami Final Project Building Information Modeling. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami paparkan dalam laporan kemudian bisa menjadi memberikan hasil yang terbaik kepada pada grup 4 kelompok Building Information Modeling kelas A. Kurang lebih itu yang akan kami sampaikan pada lembaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan kami akhiri dengan landscape rendering 3D dari rusun 6 lantai yang kami ciptakan. Terima kasih.